Ini kali kedua, tetangga spesial kita yang videonya beberapa tahun yang lalu sudah ditonton 10 juta kali oleh para tetangga kita. Ini dia Marcel Siahaan. Hari ini, gue secara pribadi melihat perubahan seorang Marcel. Yang selama 4 tahun ini, ia bisa menemukan purpose dalam perjalanan spiritualnya dan bagaimana ia menjadi sebuah jembatan untuk banyak orang. Seperti apa yang ia ingin sampaikan di lagu Tawakal ciptaannya. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Well, khususnya kepada saudara-saudara gue yang sekarang ini lagi menunaikan ibadah puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa guys. Tapi yang pastinya sekali lagi selamat datang di Daniel Tetangga Kamu. Guys, seperti biasa gue minta kalian untuk ngedukung kita. Kalau misalnya kalian ngerasa konten-konten ini bermanfaat buat kalian dan juga mentransformasi hidup kalian untuk menjadi lebih baik lagi. Langsung aja klik tombol subscribe, itu cara support yang pertama. Yang kedua, kalian bisa kasih super thanks. Dan yang ketiga, kalian bisa menjadi bagian dari tribe kita dengan membeli official merchandise dari Daniel Mananta Network. Nah, di sini ada QR code-nya yang akan membawa kalian ke official online shop kita atau mungkin di online shop kesayangan kalian. Langsung search aja dulu DMN official merch. Siapa tahu aja ada kita di situ. But anyway, karena sekarang mood-moodnya Ramadan, bentar lagi Lebaran, gue mengundang seseorang yang wow, sampai sekarang ini masih yang paling tinggi jumlah viewersnya di Daniel Mananta Network. This is the second time he's here. Marcel Siahaan, what's up brother? Assalamualaikum, sehat-sehat men. Waalaikumsalam brother. Man, I am so happy that you're back here. Gue ngerasa dari terakhir kita ngobrol, kita gak ngira kalau misalnya se-viral itu bro. Cuman bedanya ini aja Den, waktu itu gue gak pakai kacamata, sekarang gue pakai kacamata. Iya biar. Bukan, karena beneran ini gue udah gak lihat apa-apa nih. No. Oh iya. Oh man. Just terima aja. 4 tahun loh, bedanya cuma 4 tahun loh itu. Oh iya. Iya. Signifikan dong. Iya. Signifikan lah. Iya, 4 tahun. Ini udah blur gitu. Oh wow. Lihat nasi rames tuh gue udah gak pede. Oh no. Takut salah nyendok kan. sendok sayur ternyata sambel kan. Iya. Nah, sekarang gue gini. Oh jadi, snap bro. Terima kasih banyak. Iya. Tapi emang Marcel ini gak berubah-ubah, mukanya gitu-gitu aja gitu ya. Ya kan secara rambut pun juga gitu-gitu aja gitu. Jadi kayak lu gak berubah-ubah banget. Ya emang ya namanya udah berumur akhirnya ya mau gak mau kacamataan. Ada gitu. beberapa yang harus diterima. Iya itu. Gue sendiri juga udah mulai sih kacamataan juga. Gue udah mulai ngeliat, udah harus begini bro. Oh iya. Aduh, tapi Sel. Gimana Den? Wow. So many things to update actually. Iya. Banyak sekali sih. Ya, dari terakhir kita ngobrol di 2020 saat itu ya. Dan habis itu video lu yang sampai sekarang ini masih menjadi yang paling tinggi gitu ya di kita. Man, 10 juta viewers itu gak main-main by the way. It's wow. Huge. Dan gue ngerasa dari situ sampai sekarang ini pun juga banyak perubahan sampai akhirnya dari titik tersebut ya, titik akhirnya lu itu ya, sampai akhirnya sekarang it's a new beginning for you sampai akhirnya lu mengeluarkan single Tawakal. Ya, gitu. Betul. Nanti kita akan ngobrolin soal Tawakal. Yes, please. And tapi what has happened? I just wanna get a quick update on your life gitu. Quick update. Yes. Bisa dibilang post pandemic ini banyak memberikan gua input ya. Input dalam arti benar-benar dalam internalnya gua gitu. Oke. Bagaimana sebetulnya berdamai lagi dengan diri sendiri, lalu kemudian bertanya lagi sebetulnya apa yang lu mau jalanin sih Marcel gitu. Sebetulnya gitu ya. Walaupun beberapa hal sepertinya sudah pasti ya, sudah pasti. Marcel tuh begini, Marcel tuh begitu, karakternya begini, apa yang dia pilih begitu, jalan hidupnya seperti ini. Sepertinya itu semua sudah jelas gitu, vividly terlihat gitu ya. Oke. Jadi pada akhirnya the only constant is change. For sure. Satu-satunya yang konstan dan konsisten dan pasti yang adalah abadi perubahan. itu cuma perubahan gitu. Betul. Pada akhirnya si Marcel ini juga kemudian berevolusi, ya, bahkan untuk beberapa juga harus berevolusi, harus cepat gitu. Wow. Melihat perkembangan di sekelilingnya gitu. Karena banyak momen-momen tertentu yang mengajarkan gue untuk lu tidak hanya menjadi manusia itu bukannya sekedar memantapkan pilihan lu seperti apa, karena
buat gue purpose is the most important thing as a Betul. human being kan. Karena kalau lu tidak punya purpose, lu akan gamang, lu bingung gitu ya. Gitu. Dan seperti sebagai Marcel Siahaan yang BM gitu, banyak Banyak maunya. mau, dari kecil banyak mau dan segala macam. Untuk menetapkan purpose itu bukan sesuatu yang gampang. Bukan mudah Oke. gitu. What is your purpose? Kira-kira sekarang udah ditemukan, udah diberikan. Karena gini, gue pernah dengar seseorang ngomong Edozel pas gue lagi ngobrol sama dia. Gue bilang gitu, gimana bro, lu udah menemukan purpose hidup lu belum? Dia bilang, Neil, purpose itu gak pernah kita yang nemuin. Purpose itu dikasih. Dan itu menarik buat gue. Jadi kayak tujuan hidup kita, gak mungkin kita sendiri yang bisa mencari apa tujuan hidup kita. Kita justru harus tanya sama pencipta untuk tahu kenapa gue diciptakan di dunia ini. Sehingga si pencipta lah yang memberikan tujuan hidup itu ke kita gitu. Dia yang akan memberikan jawabannya. Dan gue yang kayak, gokil lo Dok. Di satu hal gue setuju, dalam arti gini Dan. Fungsi manusia itu, kalau di Buddhism dulu ada istilahnya namanya bodhicitta. Bodhicitta itu adalah satu entitas yang mencerahkan orang lain. Dan pencerahan dia itu tergantung pada pencerahan. Semakin banyak dia mencerahkan, pencerahan dia akan semakin tinggi. Sebenarnya kalau bisa dibilang, kalau gue mau istilahnya, kalau pakai bahasa kasar cocok logi gitu, nabi-nabi kita tuh adalah kalau di Buddhism ya bodhicitta. Mereka adalah orang-orang yang semakin tercerahkan ketika mereka mencerahkan orang lain. Wow. Ya, anyway. Nah kalau di Islam yang gue lihat kan ada 3 hal sebetulnya yang harus dijaga keharmonisasiannya gitu ya. Adalah hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan manusia, dan hubungan kita dengan alam. Kalau di Hindu lo lihat, lo pernah baca lah kalau lo nyampe di airport di Denpasar kan ada Trihita Karana itu. Betul, ya kan? betul. Hubungan dengan alam, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia antar manusia. Nah kalau di kita ada namanya habluminanas, hubungan antara manusia. Habluminallah dan habluminul alam. 3. Itu gue baru pernah denger tuh ya. Habluminul alam ini. Nah ini inilah yang kemudian secara tidak langsung akhirnya mau gak mau memperpeskan gue gitu. Wow. Itu makanya tadi gue bilang yang teman lo tadi yang lo bilang itu gue bukan tidak sepenuhnya gak setuju. Bener. Bahwa semakin kita terkoneksi dengan konsep ini, semakin kita bisa menemukan purpose kita. Bahwa apa? Ya kalau lu tanya purpose-nya Marcel apa ya? Jadi manusia yang makin baik aja. That's good. Yeah. That's it. Yeah. Gitu, karena begitu lu tahu purpose itu, semua yang gak benar itu, apapun yang gak benar, apalagi ya, termasuk yang tidak prioritas itu akan kesisir sendiri semua. Yeah. Kita jadi tahu bahwa pada akhirnya kita setiap hari bangun, beribadah ya, berpuasa atau apapun, bahkan kita pun bisa bilang bahwa setiap gerak kita sehari-hari itu adalah ibadah. Ya. Ya, menafkahi istri kita, menafkahi anak kita, Ibadah. berkomunikasi dengan istri, berkomunikasi dengan anak, berkomunikasi dengan asisten-asisten rumah tangga kita, berkomunikasi dengan peliharaan-peliharaan kita gitu ya, dengan apapun itu, dengan pegawai-pegawai, dengan tim, dengan band, itu semuanya ibadah gitu. That's so good. Sehingga akhirnya purpose-nya di situ. Nah, keseimbangan itu terus yang apa ya, makin kesini gue makin rasa bahwa ini yang harus gue jaga keseimbangannya. Dan semakin gue yakin lagi dalam perjalanan 4 tahun setelah kita terakhir ketemu itu, ya gue juga banyak menerima bahwa pada akhirnya kita harus menerima kenyataan bahwa segala sesuatu itu diturunkan dengan dalam bentuk keseimbangan semuanya Dan. Jadi gak ada yang ekstrim satu ya, atau ekstrim di sebelah sana, enggak. Semuanya dalam keseimbangan. Contoh misalnya kayak, kalau di kepercayaan gue, misalnya kita percaya Al-Quran adalah moral conduct. Right. Kode etik, moral conduct, tata berperilaku, ajaran-ajaran. The lifestyle semuanya. Basic principles. The foundation, lifestyle, principle. Yeah. Tapi kita juga gak boleh lupa ada yang namanya hukum alam Dan. Itu sunatullah itu. Itu neracanya ada gitu, itu keseimbangan. Contoh kalau misalnya kalau hukum Al-Quran kan kita tahu lah, maksudnya ada beberapa hal-hal yang mungkin kita tidak boleh melanggar karena itu akan dihukum sama Tuhan misalnya seperti itu. Kalau hukum alam sendiri itu misalnya apa? Hukum alam sendiri itu misalnya kayak jangan buang sampah sembarangan nanti banjir. Iya, itu. Atau lo tidak akan bisa melawan api gitu.
Lu Iya. tetap harus melakukan upaya-upaya yang Mmm. secara logis bisa diterima untuk gimana caranya supaya api itu tidak membakar atau Mmm. tidak, Ya. memantik api untuk Ya. keluar. Atau Lu harus gravitasi itu hukum alam. Right, right. karena pada akhirnya ketika api membakar, lu tidak bisa menggunakan misalnya let's say kitab suci lu untuk menyelesaikan masalah itu, lu tetap harus That's melakukan so semua good. Ya, ya. ya. Lu doain sampai Oh, berapa jam pun juga, let's be open about it. ya Ya, api tiba-tiba bakal ngebakarin lu. let's be open. Ya. Tapi pada akhirnya adalah kita diberikan keleluasaan untuk selalu berpikir jernih, berpikir berpikir dengan landasan moral conduct tadi, Ya. apapun itu kitab suci kita, Mhm. untuk kemudian kita juga bisa melihat tanda-tanda alam ini gitu loh. That's Karena, good. eee, ya sebegitu besarnya gitu Tuhan, segitu besarnya Allah gitu ya. Dia juga memberikan itu semua dalam satu paket gitu. Mmm. Moral conduct-nya juga dengan tanda-tanda itu tadi. Makanya kita selalu diminta untuk sering-seringlah bertafakur. Bertafakur tuh banyak-banyak ngelamun, Banyak lamun. banyak-banyak in awe gitu, Wow. banyak-banyak, eee, tertegun, Ya, iya kan? ya. Tertegun sama ciptaannya Allah gitu, Betul, ya. betul. Ketika misalnya lu melakukan penyembahan misalnya ya, Ya. lagi di kebaktian, lu lagi penyembahan, lu akan selalu menciptakan ketertegunan itu, Mmm. bahwa besar sekali ya Tuhan ya, gitu. Mmm. Besar sekali gitu kuasanya. Itu juga yang gua rasain gitu. Mmm. Dengan misalnya lu melihat hal-hal kecil Dan, eee, banyak hal-hal yang gue pikir rejeki misalnya, rejeki itu gue pikir segala sesuatu yang gue dapat setiap bulan Ya. in terms of Finance lah, material ya. finance ya. Tapi ternyata enggak. Karena banyak hal-hal yang setelah gue rasa, gila loh gue dapat privilege ini loh, Mmm. gitu loh. Kayak misalnya gampang aja, gue selalu ngobrol sama Rima gitu kan, bahwa kayak, "Gila ini orang-orang pada kirimin kita makan, kita nggak tahu apa kita lagi pada diet," gitu kan. Ini orang kirim makan. Terus gue ngobrol sama dia, "Tahu nggak kenapa mereka ngirimin kita makan terus? Kenapa? Karena kalau kita punya makan, kita punya sesuatu, kita tuh nggak pernah nggak bagi sama orang. Mmm. Sadar nggak? Pernah nggak dipikirin itu? Kamu tuh, saya perhatiin kamu. Kamu tuh kalau bikin sesuatu, kamu nggak pernah nggak bagi orang. Kamu pasti Wow. bikin. Dan kamu kalau bikin sesuatu, Rima tuh dari dulu, dan ini satu hal yang ini yang bikin gue cinta berat sama dia dari dulu Mhm. adalah hal kecil. Misalnya Mhm. kayak bulan puasa nih, bulan Ramadan gitu ya. Kita kan kalau mikir hampers itu Ya, kan, oh kita beli gitu ya, ya. beli dari satu tempat lalu kita jual. Tapi, Rima itu dia punya konsep begini, kalau kita punya hampers, bukan berarti, apa, mendiskreditkan satu atau 2 orang yang memang bisnisnya hampers, bukan. Tapi kalau saya berpikir bahwa kalau saya mau kasih sesuatu, harus sesuatu yang saya buat dengan tangan saya sendiri. Gila sih itu. Makanya Ya. dulu makanya ya cerita-cerita mengenai dulu gue dulu nemenin dia waktu masih hamil set ya, dari 5:30 sore sampai 6:30 pagi, gue nemenin dia masak rendang, No dan itu way. pakai areng dan bukan pakai kompor. Kalau kompor kan cepet, ini pakai areng loh. Dia masih Gila. hamil besar itu. Dan setelah itu begitu terang, kita udah siap-siap langsung kita anterin satu-satu ke Come orang-orang. on. Tapi gue bilang, nah itu hal-hal seperti itu yang selalu menciptakan ketertegunan gue untuk selalu, oh ternyata ya karena begini, akhirnya gue cuman bisa bilang, "Alhamdulillah, terima kasih banyak," gitu. Mmm. "Thank you bos, thank you for everything," gitu. Itu kayak prinsip tabur tuai, Ah, iya iya in iya. a way, Iya iya iya. atau dalam Buddhis karma mungkin ya. Karma, Jadi, iya iya. Kalau eee, di Islam kifarah namanya, kifara, kifarah. which is apa tuh? Kifara itu Sama, jadi tabur tuai? kayak apa yang lu, apa, beri, lo akan tuai nanti gitu. That's Itu great. sebenarnya kan bagian dari apa ya, sunatullah bahwa Nah, semuanya ini sebab akibat gitu. sebab akibat, Mhm. apakah itu hukum alam atau itu hukum Allah? Ngerti nggak lo? Iya iya iya. I think that's an interesting question, karena kalau misalnya menurut gua, itu hukum alam. Itu hukum alam. Karena apa? Ada banyak orang kaya Iya. yang tidak bertuhan, tapi dia tajir gara-gara dia suka ngasih duit ke orang-orang sekitarnya. Hukum alam. Itu hukum alam gitu. Jadi, kalau kembali lagi ke yang tadi, hukum alam itu somehow memberikan kita satu satu info, satu informasi, satu keterangan bahwa dengan mengikuti hukum alam saja sebetulnya sudah cukup. Tapi itu tidak akan menjadikan lu manusia yang paripurna, karena Ya, lu juga perlu satu guidance gitu. betul. Karena si orang kaya tersebut yang tidak percaya Tuhan, Mmm, kita nggak tahu apakah hidup dia damai. iya, Karena kedamaian itu benar-benar bisa datangnya dari hubungan lu dengan nah Tuhan gitu. nah di pengalaman gua gini Dan, Mmm. eee, kenapa akhirnya yang mungkin pernah gua singgung ya, tapi mungkin belum sedetail ini sekarang gitu ya. Kenapa gua akhirnya, ketika di Islam gua belajar bahwa pemahaman gua nih mengenai hakikat, mengenai makrifat atau apapun itu ternyata tidak cukup.
seperti, ya itu tadi gue paham mengenai hukum alam seperti ini misalnya. Right. Ya, lalu apa yang akan gue dapat ketika gue memberikan sesuatu, lalu kemudian gue akan mendapatkan apa setelah itu, gue tahu gitu. Tapi apakah pemahaman itu saja cukup gitu? Ternyata tidak. Gue perlu melakukan satu disiplin. Hmm. Nah itu gue dapetin di Islam dengan apa? Gue menjalankan syariat gitu. Oke. Syariat itu apa? Ya sholat, Ya. zakat, Ya. puasa Hmm. gitu. Dan ketika gue bisa melakukan itu dalam kondisi yang benar-benar seimbang, enak banget. Gue Hmm. mendapatkan satu keadaan yang istilahnya apa ya? Harmonious gitu. Right. Harmony banget, in Balance. harmony banget. Ya. Dan itu memang kalau di apa, yang gua cek, yang gua cari, yang gua pelajarin segala macam, memang sejauh ini sejalan. Karena muslim itu ditakdirkan menjadi umat pertengahan sebetulnya. Oh, tell me more. Ada di surat Al-Baqarah 143. What does it mean? Umat Umat pertengahan itu pertengahan. adalah umat yang selalu wise, selalu bijak, selalu adil, selalu balance, Wow. dan selalu objektif, sorry. Iya, ya. Bukan objection. Selalu objektif. Objection, Your Honor. Itu menolak gitu. Maaf. Ya, objektif. Objektif, Kebanyakan jadi pengacara kayak gitu. Objection, Your Honor. objektif, balance, proportional. Oke. Iya. Oke. Lo tidak akan menjadi buta karena ayat-ayat, karena kitab suci juga. Karena lo juga terbuka dengan apa yang terjadi di dunia nyata, which is That's so sunatullah itu, hukum alam. Ya, ya. Dan seringkali Allah tuh yang kadang-kadang nyebelin gitu ya, karena itu tadi kita belum punya kemampuan untuk kadang-kadang membaca itu. Kita perlu waktu untuk diem, bengong-bengong, bego-bego gitu untuk ngebaca itu ya. Sign-sign itu. Semuanya sign-nya sudah dia kasih loh. Ya. Lewat orang, lewat alam, lewat angin, lewat apa, semuanya dia kasih tahu. Hmm. Bahkan dari hal-hal yang paling menyakitkan pun, misalnya kayak, enggak, lo belum saatnya sekarang. Padahal kita udah berusaha setengah mati, Den. Betul. Kita udah lakukan apapun gitu. Betul. Tapi tiba-tiba nggak jadi, misalnya, atau nggak sesuai dengan harapan kita. Hmm. Tapi begitu kita pikir lagi, no. Tiba-tiba gue kayak merinding-merinding gitu, terus gue kayak sadar kalau, ya tujuannya pasti ini. Nggak apa-apa. Akhirnya bisa ikhlas lebih cepat gitu. Ya, Lebih ya. bisa surrender lebih cepat Itu sebetulnya. penting banget sih. Yang lama kan adalah sebelum-sebelum ini, kalau kita tidak memotivasi diri kita untuk bertafakur dan melihat sign-sign ini adalah, kita pasti lama menerima itu Kita kan. pahit banget Gila, kayak kesel banget Iya, gitu. Kenapa iya. gini ya gitu loh. Ya, Gila dan loh. itu bisa seminggu. Oh iya, sekarang Ya. beberapa waktu aja, beberapa menit aja adalah keselnya gitu Ya. ya. Tapi pada akhirnya gue percaya bahwa untuk hal-hal ini kayaknya gue sedang dijauhkan dari hal ini. Dan banyak hal-hal di luar gue yang menunjukkan itu. Jadi kayak tiba-tiba temen gue nyeletuk gitu. Mas, lagi diselamatin itu. Gini. Ada aja ngomong, tapi random, atau misalnya tiba-tiba gue ditunjukin satu kondisi kayak misalnya baca di social platform misalnya gitu ya. Baca tiba-tiba ada berita yang menunjukkan bahwa, kebayang nggak kalau lo kayak gini? Pernah nggak? Ada aja yang ngomong gitu. Betul. Nah ini lo sekarang lagi dibuka matanya supaya lo sadar, jangan terlalu overwhelmed dengan kondisi ini. Ya. Dengan kondisi yang bahasa manusianya adalah kegagalan. Gitu. Jangan overwhelmed, karena di balik ini ada sesuatu gitu. Dan kebayang gak kalau lo masuk di dalam lingkaran ini misalnya. Atau lo kecebur di dalam lingkaran ini hanya karena lo ingin memastikan lo mendapatkan semua yang lo pingin. Karena lo sudah berusaha gitu. Pada akhirnya, oh iya benar juga ya. Wow. Wah, akhirnya gue malah, waduh thank you. Ya. Makasih banyak Allah gitu kan. Makasih banyak gitu. Wow. Gitu. Seru aja sih Dan. Jadi ya kayak, So, what happened to you, man? I don't know, dude. Buset dah, gila. Gue kayak gak sedalam ini 4 tahun yang lalu. What happened to you, bro? I don't know. Karena dengan keseimbangan itu akhirnya gue melihat purpose gue, Dan. Akhirnya, aduh hidup tuh udahlah. Lu gak ada cara lain. Udah, lu bawa sebanyak-banyaknya siapapun untuk, yuk kita ingat-ingat purpose kita. Tanpa harus melakukan hal-hal seperti yang gue lakuin. Lu sudah menjalankan cara lu gitu, menemukan itu. Yuk, saling ingetin untuk, oke, lu udah tahu cara lu, temuin purpose lu. Purpose lu itu, tugas lu itu. Justru malah bukan berarti semuanya harus sama, seragam gitu. Karena kembali lagi kan, kita dilahirkan apalagi kita nih, gue bersyukur banget dilahirkan di Indonesia ini ya. Karena berbeda semuanya, Dan itu jadi kelihatan,
gila gue bisa belajar dari orang ini cara dia menemukan purpose, bahaya nih caranya gitu. So good. Aneh gitu kan. Terus yang kayak, jadi lu kayak di fait accompli untuk, kan lu gak bisa sombong kan lo. Ya, ya. Kan lu gak bisa so tau kan lo. Ya. Gitu. Lu kan gak bisa tuh lu seenaknya lu ngejudge orang, lu gak bisa seenaknya lu ngasih tahu bahwa kebenaran lu adalah kebenaran yang paling hebat. Nggak ada kebenaran yang paling hebat. Ya, ya. Tidak ada. Wow. Wow. Dan the more you fight for it, malah makin kelihatan sebetulnya semakin relatifnya apa yang lu mau ngomongin gitu semuanya gitu. Tidak ada. Kemarin aja ngeluarin single aja masih, wah Marcel ternyata sudah login. Wah syukurlah. Kita nggak pernah tahu kayak gitu. Ya. Islam itu nggak ribet kok. Ya. Nggak complicated kok. Kadang-kadang kita yang membuatnya jadi sangat complicated. Ya. Gitu. Lo tidak berhak kemudian lo merasa tahu semuanya, lalu kemudian lo merasa bahwa lo lebih dari yang lain salah, yang lain salah. Jadi jangan jumawa. Ya. Santai, relax. Nanti orang bisa menentukan, oh apakah mungkin gue bermanfaat jadi villain?